kita akan memeriksa firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan membaca di dalam Yesaya 19 ayat 19. Dari ayat itu saya ingin memberi judul, dan saya memberi judul bahwa Tuhan itu membentuk hidup kita. Ya, jadi ini tujuan utama Tuhan. Tuhan memanggil kita, menebus kita untuk membentuk kita, saudara-saudara. Ya, jadi jangan cuma diberkati, apalagi materi itu salah benar. Ya, memang berkat itu tujuannya untuk apa? Untuk membentuk kita. Kesulitan untuk membentuk kita, Tuhan izinkan kan lewat kesulitan, nggak berkat terus kan. Itu untuk membentuk kita, dan itu memang tujuan Tuhan, saudara-saudara. Ya, jadi ini harus dipahami benar. Tuhan memanggil kita apa? Untuk membentuk kita. Ini tujuan utamanya, saudara-saudara. Mari kita baca Yesaya 19 ayat 19. Kalau sudah, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita baca sama-sama, dan setelah selesai kita amenkan bersama-sama. 1, 2, 3. Pada waktu itu akan ada mezbah bagi Tuhan di tengah-tengah tanah Mesir, dan tugu peringatan bagi Tuhan pada perbatasannya. Amin. Terima kasih, silakan duduk kembali. Jadi saudara-saudara, mezbah itu tempat untuk binatang kurban yang sudah diolah, ditaruh di atas mezbah. Ya, jadi mezbah itu tempat di mana binatang itu sudah diolah lalu ditaruh di atas mezbah itu, ya, untuk nanti dibakar, saudara-saudara. Nah, Mesir di sana diganti, pada waktu itu akan ada mezbah bagi Tuhan di tengah-tengah tanah Mesir. Ya, Mesir itu bayangan dari dunia ini. Ya, itu tempat pengolahan, tempat mezbah itu tadi. Ya, jadi mezbah itu tempat di mana binatang sudah diolah, dan itu ada di Mesir. Dan Mesir itu bagi kita adalah dunia. Artinya apa? Dunia ini tempat pengolahan sebenarnya. Tadi sudah saya sebut, saya katakan ya di awal, Tuhan panggil kita untuk dibentuk, saudara-saudara. Ya, untuk diolah. Di mana? Di dunia ini, selama kita di dunia ini. Ya, dan rencana Tuhan untuk mengolah orang Israel itu dimulai dari Abraham. Israel atau Yakub, Yakub yang nanti diganti nama menjadi Israel itu belum ada. Baru Abraham. Dan Tuhan sudah beritahu. Ya, bahwa nanti coba kita baca ayatnya, Kejadian 15 ayat 13. Kejadian 15 ayat 13, demikian firman Tuhan. Firman Tuhan kepada Abraham, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Ya, jadi tadi disebut Abraham, Abram. Ya, kalau saudara perhatikan, itu firman Tuhan kepada Abram, bukan Abraham. Ya, nanti akan diganti Abraham memang. Ya, jadi tolong bacanya yang hati-hati. Ya. Jadi Abram, ya, bukan Abraham. Ya. Puji nama Tuhan. Nah, saudara-saudara, orang Israel belumlah ada. Ya, Yakub belum ada, saudara-saudara. Tapi Tuhan sudah menyatakan kepada Abraham bahwa orang Israel itu akan dianiaya di Mesir selama 400 tahun, saudara-saudara. Ya, jadi Mesir itu tempat pengolahan. Pengolahan sementara, tempat membentuk, saudara-saudara. Ya. Puji nama Tuhan. Membuat keturunan Abraham yang 70 orang itu menjadi sangat besar dan kuat. Di mana? Di Mesir, saudara-saudara. Ya, jadi Mesir itu kalau boleh dibilang merupakan bengkel. Bengkel ajaib ya dari Allah, di mana akan membentuk umatnya. Saudara-saudara. Ya, mungkin saudara kok ngeri ya. Saudara jangan melihat situasi dan kondisinya di Mesir. Ya, apalagi saat-saat terakhir.
orang Israel akan dikeluarkan oleh Tuhan, ya saudara-saudara. Tapi saudara harus melihat goalnya, tujuannya. Tuhan menaruh di Mesir, ya supaya Israel jadi besar, jadi kuat. Ya nanti kita akan lihat lebih lanjut, saudara-saudara. Ya, jadi harus tahu tujuannya, goalnya. Ya, kenapa saudara menyekolahkan anak sekolah saudara dengan biaya yang besar, dengan usaha yang luar biasa, mati-matian? Kenapa? Ngapain susah-susah menyekolahkan anak? Nggak usah sekolah, duit keluar banyak. Tapi saudara tetap ngotot, karena saudara tahu tujuannya. Supaya anak ini jadi, masa depannya jadi lebih baik dari kita. Ya, kalau saudara tahu tujuannya, goalnya itu tadi, sebab itu saudara ngotot. Ya memang ada yang enggak ngotot, enggak perlu, itu 1-2. SD aja cukup kok, jangan ditiru saudara-saudara. Ya, ada orang enggak sekolah pinter, bukan pinter kaya, apa anak sekolah saudara enggak disekolahkan? Itu kan cuma 1 itu aja. Ya, jadi yang 1 itu jangan diikuti. Ya, yang umum yang banyak itu diikuti, disekolahkan. Kenapa? Karena tahu tujuannya. Nah, tujuannya Tuhan panggil kita untuk membentuk kita. Di Mesir memang enggak enak, ya nanti kita akan lihat lebih lanjut, saudara-saudara. Coba kita lihat contoh yang lain. Wahyu 11 ayat 8. Wahyu 11 ayat 8. Dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Iya, puji nama Tuhan, mayat mereka. Ya ada 2 saksi, nanti mati, ada yang bilang itu Elia dan Henoh. Ada yang bilang Musa dan Elia. Mereka kan mati. Tapi mereka gak mati ya. Ini waktu dia ayu mati nanti bangkit. Ya nanti waktu awalnya itu mereka gak mati. Mereka tahu-tahu naik ke sorga. Ya gak lewat kematian. 2 orang saksi. Ya. Henoh juga, Elia juga, Musa. Musa mati tapi mayatnya gak ditemukan. Gak ada. Ya. Mayatnya diambil oleh malaikat, saudara-saudara. Perang melawan setan, ya. Tapi mayat Musa akhirnya dibawa oleh malaikat. Jadi nggak ada mayat Musa itu, saudara-saudara. Ya, artinya mereka mengalami kemenangan, mereka mengalami kehidupan. Lewat apa? Lewat di dunia. Bagaimana Henoh? Henoh bergaul dengan Allah. Ya, mungkin dunia punya gaya tarik yang luar biasa, tapi Henoh hidup di dalam Tuhan, bersama dengan Tuhan. Penderitaan diolah di dunia, tapi akhirnya nggak ngalami kematian, luar biasa. Ya Tuhan Yesus juga ngalami kematian kan? Ayat itu dikatakan yang di Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan, Tuhan mereka disalibkan. Tuhan Yesus juga mati bagi dunia, di dunia ini disalib bahkan, tapi bangkit. Ya kenapa? Karena Tuhan Yesus mau diolah saat menjadi manusia oleh Bapaknya. Diludahi, dihina, enggak digubris, macam-macam. Ya. Tujuannya apa? Supaya Tuhan Yesus sempurna. Mati, tapi mati bagi orang berdosa. Dia bangkit. Jadi ada 2 hal yang bisa kita ambil dari Tuhan Yesus. Dia mati buat kita. Yang kedua, dia jadi teladan yang terpercaya. Dia diolah di dunia ini. Bahkan mengalami penderitaan yang luar biasa, lebih dari saudara dan saya. Lebih dari siapapun. Dia mati disalib. Itu harga, tapi dia mulia di sana. Jadi kalau saudara tahu tujuannya, penderitaan itu enggak ada apa-apanya, saudara-saudara. Amin, saudara-saudara. Puji nama Tuhan. Ya, nanti kita akan lihat bahwa penderitaan di dunia enggak ada apa-apanya dibandingkan dengan kemuliaan yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Ya, jadi tujuannya kita dibentuk itu supaya kita mulia seperti Kristus. Dahsyat enggak? Kalau sekolah masa depannya lebih baik aja saudara berani nyekolahkan habis-habisan.
Tahukah saudara apa rencana Tuhan? Saudara dan saya dibikin seperti Kristus. Beri kemuliaan buat Tuhan lebih dulu. Ya, banyak orang yang anggap enteng-enteng kekristenan itu. Oh tidak. Oh sumpah, cuma sembuh dari sakit. Oh jauh lebih dari itu. Ya, dapat jodoh, dapat anak. Oh jauh lebih dari itu. Pernahkah saudara pikir bahwa kita akan dibikin seperti Kristus? Kalau saudara tahu tujuannya dengan betul, dengan yakin, saudara akan berani menghadapi kesulitan di dunia ini. Ya, mari kita baca 1 Korintus 10 ayat 11. 1 Korintus 10 ayat 11. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Ya, jadi Israel itu sebagai contoh. Musa, Henok, Elia itu sebagai contoh. Tuhan Yesus itu sebagai contoh. Untuk kita yang hidup di akhir zaman ini, supaya kita akan seperti mereka. Wow. Ya, saudara-saudara, puji nama Tuhan, kita akan seperti mereka. Senang, saudara-saudara? Tapi bagi orang dunia, saudara-saudara, dunia ini tempat mengulurkan hawa nafsu mereka. Kita enggak kan? Kita diolah. Perhatikan baik-baik, saudara-saudara. Ya, mereka berkata hidup cuma satu kali. Sebab itu harus dinikmati. Ya, mereka enggak tahu bahwa setelah hidup ini ada hidup yang akan datang. Sorga atau neraka. Jadi mereka masuk mana? Neraka. Ya, setelah hidup ini tidak selesai. Ada permintaan tanggung jawab kita. Berbuat baik. Sampai di mana perbuatan baik kita? Kalau tidak percaya Tuhan Yesus, mereka akan mengulurkan hawa nafsu dan mereka akan binasa. Binasa kekal. Ya, saudara, Lukas 16 ayat 19 sampai 31 itu cerita tentang orang kaya dan Lazarus. Orang kaya, wah seenaknya aja. Mewah-mewah. Orang dunia kan gitu, kejar kemewahan di dunia ini. Mereka mati masuk mana? Masuk neraka, saudara-saudara, orang kaya itu. Tapi Lazarus, ya, yang jalan sempit, yang memikul salib, yang menderita, dia ada di pangkuan Bapak Abraham. Pilih mana? Ya idealnya kata ada seorang, ya jangan miskin kayak Lazarus lah. Saudara enggak dikasih yang miskin kayak Lazarus kan? Kita ini dikasih yang ideal sama Tuhan. Ya, puji nama Tuhan, haleluya. Ya, idealnya itu kaya di bumi, mati masuk sorga. Ya Tuhan bisa bikin sebenarnya. Ya, Tuhan punya rencana di dunia sampai kekal, saudara-saudara. Nah pagi hari ini saya ingin membawa saudara kepada sebuah contoh. Tadi cerita tentang Yakub kan? Ya. Nah, kita akan temukan di dalam Kejadian pasal 46 ayat 1 sampai 7. Keluarga Yakub yang nanti akan disebut Israel. Saudara buka dan saudara beri tanda. Mari kita lihat lebih terperinci bagaimana Tuhan membentuk Yakub. Bagaimana caranya, apa rahasianya. Kita akan temukan di sini. Ini Alkitab ini luar biasa, saudara-saudara. Ya. Tolong dibaca ayat pertama. Kejadian 46 ayatnya yang pertama. Yakub pindah ke Mesir. Jadi berangkatlah Israel dengan segala miliknya, dan ia tiba di Beersheba, lalu dipersembahkannya korban sembelihan kepada Allah Ishak ayahnya. Iya, ya. Jadi saudara-saudara, Yakub ini berangkat dengan apa? Dengan kurban. Ya, jadi tulisan korban itu kurang benar, saudara-saudara. Terjemahan bahasa Indonesia. Yang sebenarnya yang benar sebetulnya adalah kurban. Ya, kalau korban itu korban kecelakaan. Kayak
Vanessa Angel. Itu korban. Ya, korban penipuan, itu korban. Tapi kalau ini sebenarnya kurban. Ya, saudara betulkan sendiri, di otak saja. Saudara-saudara, ya. Jadi kurban itu cerita tentang penyangkalan diri. Korban itu cerita tentang salib. Ya, kalau kita bisa korban, kita bisa memikul salib, menyangkal diri, itu anugerah, saudara-saudara. Karena manusia itu pada awalnya, asalnya itu egois. Ya, jadi perhatikan rahasianya. Yang pertama itu korban. Ya, jadi Yakub ini nggak lupa korban, saudara-saudara. Dia berangkat, sebelum berangkat dia bikin kurban. Ya. Dan ini yang menjadi keberhasilan Ishak bapaknya. Sebab itu disebut kurban sembelian kepada Allah Ishak ayahnya. Yakub mengerti dengan benar Ishak itu berhasil karena dia suka kurban. Ishak ini suka korban karena dia meniru Abraham yang suka kurban. Kalau saudara baca Alkitab dengan teliti, dimanapun Abraham sampai, dia bikin kurban di situ. Sampai di mana dia bikin kurban di situ. Sampai di mana dia bikin kurban, mempersembahkan kurban bagi Tuhan. Kalau saudara baca Lot tidak pernah. Ya, sebab itu Abraham berhasil, saudara-saudara. Manusia menuju sorga itu lewat Golgota, lewat percaya salib Tuhan Yesus yang di Golgota, saudara-saudara. Manusia mau berhasil, saudara-saudara, dia harus lewat jalan sempit. Dia harus berani korban seperti jemaat di Tesalonika. Sehingga dia bisa menyegarkan orang-orang di Yerusalem. Ya, jadi ini rahasia, saudara-saudara. Ini kuncinya orang berhasil. Ya, coba kita baca Yakobus 1 ayat 12. Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ya, puji nama Tuhan, haleluya. Saudara-saudara, dia akan bahagia, dia akan berhasil, dia akan menang, dia akan mendapatkan mahkota kehidupan. Bagaimana dengan kita? Ya. Sebenarnya orang Kristen itu terkenal karena apa? Karena kasih. Betul? Ya. Dan kasih itu pasti kurban. Ya. Kalau tidak kurban itu namanya bukan kasih. Saudara punya kasih kan? Saudara harus kurban. Ya, haleluya. Jadi terkenal sekali karena kasihnya. Ya, kalau ada orang beli mobil, saudara-saudara, orang akan tahu kebangsaan apa orang itu. Ya, kalau orang lihat mesinnya terus, yang diutamakan mesin, ini pasti orang Jerman. Kalau mobil yang bagus itu karoserinya, saudara-saudara, itu Prancis. Ya, kalau interiornya itu biasanya mobil buatan Inggris. Kalau klaksonnya itu orang Italia, tapi Indonesia punya ciri khas kalau beli mobil. Diskonnya berapa? Kalau tanya, diskonnya berapa? Orang Indonesia. Kalau dia bingung mesinnya, dia orang Jerman. Nah, orang Kristen punya ciri khas. Kasih. Dia suka korban, saudara-saudara. Ya, di kantor kasih, di gereja kasih, di rumah kasih, di tetangga kasih, saudara-saudara. Ya, di sekolah kasih. Artinya apa? Dia mau korban. Kalau orang tidak mau korban itu bukan orang Kristen. Saudara lihat, perhatikan saudara-saudara.
Ya, dan orang ini akan berhasil seperti Abraham. Orang ini akan berhasil seperti Tuhan Yesus. Orang ini akan berhasil seperti Xi Jinping. Ya, saya dapat WA, saudara-saudara, kecilnya Xi Jinping itu saudara presiden Tiongkok ya, mungkin salah sebut atau Xi Jinping, saudara-saudara. Itu waktu kecil makan pagi dia disiapkan oleh ayahnya, saudara-saudara. Ya, ada tiap pagi 3 hari ayahnya bawa 2 mangkok bakmi. Ya, yang satu ada telurnya di atasnya, satunya enggak. Dikasihkan Xi Jinping, pilihan yang mana? Dia pilih yang ada telurnya. Bapaknya milih yang terakhir kan, karena dia milih ada telurnya, bapaknya yang dapat yang enggak ada telurnya di atasnya itu. Waktu Xi Jinping makan, ayahnya makan, dia lihat loh, bapaknya ada 2 telur di bawah bakminya tadi, saudara-saudara. Wah, dia kecewa, salah pilih, saudara-saudara. Lalu bapaknya bilang apa? Yang kamu lihat itu belum tentu sesuai dengan kenyataannya. Kelihatan 1 telur, tapi di bawahnya ada yang dipilih, yang dia makan bapaknya ada 2 telur. Besoknya lagi bapaknya bawa lagi 2 bakmi. Satu ada telur, satunya enggak ada telur. Ya, Xi Jinping kan namanya anak pintar, saudara. Kemarin yang enggak ada telur di bawahnya ada 2. Sekarang dia pilih yang bawahnya, yang atasnya enggak ada telurnya, dia ambil, dia makan. Ternyata bawahnya juga enggak ada. Bapaknya masih ada 1. Ya. Bapaknya bilang apa, saudara-saudara? Ya, jangan bergantung kepada pengalaman. Ya, saudara-saudara, ada hal-hal yang di luar pengertian kita. Sebab itu kamu harus bijak. Betul kan, saudara-saudara? Kita nggak bisa bersandar kepada pengalaman. Ada hal-hal yang nggak biasa yang terjadi. Ya, sebab itu harus bijak. Bijak itu harus apa? Bersandar sama Tuhan. Ya, ketiga harinya ayahnya bawa 2 mangkok lagi. Yang satu ada telur di atasnya, yang satu nggak ada telurnya. Xi Jinping suruh milih. Ya, Xi Jinping ini anak cerdas, saudara-saudara. Dia pikir salah terus. Lalu dia bilang, Papa pilih dulu. Saudara-saudara. Ya, Papa pilih dulu. Ya, papanya pilih apa? Yang ada telurnya di atasnya, dia makan, dia buka. Dia juga, akhirnya dia tahu bahwa di mie-nya itu ada 2 telur. Lalu bapaknya bilang, ya, kamu betul sekarang, ya. Saat kamu mengutamakan orang lain, tidak egois, maka kebahagiaan yang lebih akan dapat kamu raih. Ya, jadi saat kamu nggak egois, saat kamu mengutamakan orang lain, kebahagiaan yang lebih yang kamu dapatkan. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita memperhatikan orang lain? Ya, bapaknya bilang, beri waktumu, beri tenagamu, beri dedikasimu kepada banyak orang lain. Saudara-saudara, puji nama Tuhan, haleluya. Ya, kepentingan orang lain harus kamu perhatikan lebih banyak daripada kepentinganmu sendiri. Bagaimana dengan kita? Dan itu diterapkan sampai sekarang. Dia jadi presiden dari Tiongkok sekarang dan begitu maju. Sebetulnya kita harus lebih dari Xi Jinping, ya kan? Kita sudah tahu sih. Ikut SPK sudah diajar, kamu kalau enggak ikut aku, kalau kamu ikut aku, kamu harus menyangkal diri, memikul salib. Kalau kamu enggak menyangkal diri, memikul salib, kamu enggak bisa ikut aku. Sudah diajarkan, tapi sudahkah kita praktekkan? Puji nama Tuhan, haleluya. Ya, jadi saudara-saudara, begitu luar biasanya saat kita berani menyangkal diri, saat kita tidak egois, saat kita mementingkan orang lain lebih dari kepentingan kita. Mari kita praktekkan. Ya, ikut Tuhan dimulai. Sebetulnya nggak ada alasan untuk ini itu, no.
Anak saya kecil masih tidur, saya bawa ke gereja. Saya mandikan di gereja. Saya sebenarnya bisa bilang, tidak bisa pagi-pagi. Saya jadi WL dulu di gereja cabang, saudara-saudara. Bagaimana caranya? Saya ingin menyenangkan Tuhan, ya saya bawa dia tidur dua-dua itu. Saya mandikan nanti di gereja cabang. Saya disuruh pendeta saya nggak pernah bilang, oh nggak bisa om, ini. Om, itu aja. Mari kita belajar. Ya, bisa karena biasa. Biasa karena dipaksa. Kalau kita nggak mau maksa diri, keadaan akan memaksa kita. Kita sakit dulu, kita susah dulu, bangkrut dulu, ini, itu. Baru kita mau. Itu pun belum tentu mau kadang-kadang. Ingat, bisa karena biasa karena dipaksa. Kalau kita tidak sedikit paksa, keadaan akan memaksa kita. Bisa paham? Keadaan akan memaksa kita. Mari kita lihat selanjutnya. Ayat 3, ayat 2 sampai 4. Dari Kejadian 46. Kejadian 46 ayat 2 sampai 4. Berfirmanlah Allah kepada Israel dalam penglihatan waktu malam. Yakub, Yakub, sahutnya, ya Tuhan. Lalu firman-Nya, Akulah Allah, Allah ayahmu, janganlah takut pergi ke Mesir, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir, dan tentulah aku juga akan membawa engkau kembali, dan tangan Yusuflah yang akan mengatupkan kelopak matamu nanti. Iya, saudara-saudara, berfirman Allah kepada Israel dalam penglihatan waktu malam, Yakub, Yakub, ya Yakub ini ya Israel, saudara-saudara. Ya, akulah Allah, Allah ayahmu, janganlah takut pergi ke Mesir. Ya, jadi pesan Tuhan, jangan takut, saudara-saudara, menghadapi dunia ini. Haleluya, ya. Semua orang nggak mau sengsara, betul? Ya, tapi kalau sengsara itu karena Tuhan, karena kehendak Tuhan, kita harus jalani. Karena di balik nggak enaknya itu ada hal yang baik buat kita. Ya, karena Tuhannya nyuruh. Saudara, jangan takut pergi ke Mesir. Jangan takut menghadapi tantangan dunia ini, karena itu akan mengolah kita. Ya, tadi sudah saya sebut. Ya, kalau kita tahu tujuannya, kita nggak takut. Kita berani bayar harganya. Ya, vaksinasi itu juga. Ya, saudara punya anak divaksinasi. Kenapa divaksinasi? Karena tahu tujuannya supaya sehat. Padahal anak itu nangis-nangis, saudara. Bukan hanya nangis-nangis. Efek dari vaksinasi itu dia bisa demam. Anak kita itu bisa demam. Tapi saudara tetap vaksinasi. Karena tahu tujuannya. Ya, begitu juga Tuhan izinkan kita ada di dunia ini, Tuhan punya tujuannya. Apa tujuannya yang pertama, saudara-saudara? Ayat itu mengatakan apa? Sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Ya, jadi kita akan jadi besar, kita akan tumbuh, kita akan sempurna, kita akan seperti Tuhan Yesus tadi sudah saya sebutkan, saudara-saudara. Ya, jadi kalau kita tahu tujuannya, saudara-saudara, berapapun kita berani bayar harga, betul? Puji nama Tuhan. Bahkan Paulus bilang, Filipi 1 ayat 29, kalau menderita bagi Kristus, ya jadi bukan hanya percaya itu anugerah, tapi menderita bagi Kristus itu anugerah. Ya, Paulus bilang begitu. Coba kita baca, Filipi 1 ayat 29. Filipi 1 ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Iya, dikaruniakan atau dianugerahkan. Bukan hanya percaya, tapi menderita bagi Dia. Ya, jadi kalau saudara menderita bagi Kristus itu anugerah, tidak semua orang.
Haleluya, puji nama Tuhan. Bisa kita bilang begitu, saudara-saudara? Roma 8 ayat 14 mengatakan, saudara-saudara, pengorbanan kita tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang Tuhan berikan kepada kita. Coba kita baca, Roma 8 ayat 18. Roma 8 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Iya, ya, tidak ada sebanding. Ya, saudara-saudara, tidak sebanding. Ya, orang ingin jadi presiden, ya harus keluar berapa triliun, saya tidak tahu. Bukan miliar lagi, triliun. Tapi berani. Lucu ya. Nah, orang Kristen harus berani sebenarnya, menderita bagi Tuhan. Ada kemuliaan yang Tuhan sediakan. Kita nggak pernah sia-sia berbuat untuk Kristus. Loh, kok nggak berani? Ya, menderita bagi kebenaran, bagi Kristus itu anugerah, karunia, saudara-saudara. Ya, sebab itu mari ikuti kehendak Tuhan. Mau saudara-saudara ngikuti kehendak Tuhan? Tuhan izinkan kita menderita bagi Dia. Harusnya bangga. Ya, seperti supirnya presiden, bangganya luar biasa. Padahal cuma supir, tukang cukurnya presiden, bangga. Hamba abdi dalam dari Jogja, wah bangga. Saudara bangga. Halo. Ikuti kehendak Tuhan. Hari Minggu ke gereja, kenapa enggak ke gereja? Itu kehendak Tuhan. Enggak usah yang besar-besar, jauh-jauh, yang kecil-kecil lebih dulu. Ya, enggak usah menderita yang lebih besar, berat-berat, enggak usah, ya mulai kecil. Sebab kalau kita bisa yang kecil, Tuhan kasih yang tanggung jawab yang lebih besar. Kasih tanggung jawab yang lebih besar, pasti gagal. Mau kecil aja enggak mau setia kok. Ya, Tuhan nggak akan pilih saudara-saudara. Kalau saudara tidak setia mulai kecil, Tuhan nggak akan pilih saudara. Ya, ada satu kali saudara-saudara, seorang pegawai itu melamar di satu perusahaan. Ya, bosnya bilang, pertanyaannya sederhana saudara-saudara. Ditanya, 2 kali 2 berapa? 4. Wah, ini terlalu jujur, bosnya bilang nanti dia bayar pajak, saudara-saudara, ya, dan pajaknya jadi besar. Pelamar jadi nggak diterima, 2 kali 2 sama dengan 4 tidak diterima, ya. Lalu ada lagi datang, 2 kali 2, ditanya sama saudara-saudara, sama dengan berapa saudara-saudara? 5, juga nggak diterima. Kenapa? Karena melebih-lebihkan. Wah, ini bahaya. Asal Bapak senang nanti, ditolak. Datang pelamar yang ketiga, ditanya yang sama. 2 kali 2 sama dengan berapa? Karena mungkin dia dengar dari yang dulu ya, 4 salah. Jawab 5 salah, sekarang dikurangi. 2 kali 2 sama dengan 3. Wah, bahaya juga. Nanti selalu dikurang-kurangi. Ya, enggak diterima. Datanglah pelamar yang keempat. Ditanya, 2 kali 2 sama dengan berapa? Orang ini bilang, terserah Bapak, mau dijawab berapa katanya. Nah, ini yang diterima katanya, saudara-saudara. Ya, jadi mari apa yang jadi kehendak Tuhan, mari kita ikuti. Maksudnya begitu, saudara-saudara. Jangan dilebih-lebihkan, jangan dikurang-kurangkan, tapi terserah Tuhan. Itu yang pasti paling tepat, saudara-saudara. Ini yang gua cari katanya. Tuhan Yesus juga begitu, maunya dia cari siapa? Orang yang menurut kehendak Tuhan. Amin. Orang yang mau menurut kehendak Tuhan, meskipun itu tidak enak. Ya, jadi jangan takut, aku akan jadikan kamu besar. Yang kedua, Tuhan bilang jangan takut karena aku beserta dengan kamu. Kamu tidak sendirian.
Ya, manusia biasanya senang kalau disertai orang, saudara-saudara. Apalagi orang itu orang berpangkat. Padahal orang itu enggak maha kuasa. Beda Tuhan. Tuhan saudara dan saya. Tuhan saudara dan saya itu maha kuasa. Ya, Yesaya 43 ayat 2 mengatakan kalau engkau menyeberangi sungai, sungai tidak akan menghanyutkan engkau. Saat engkau menyeberangi api, api tidak akan menghanguskan engkau. Wow. Ya, sebab itu Tuhan kasih contoh. Daniel itu saudara-saudara, Sadrak Mesak Abednego dimasukkan api. Api tidak menghanguskan. Daniel dimasukkan gua singa. Singa tidak nyaplok dia, saudara-saudara. Esther dan Mordekai itu dimasukkan pada zamannya Haman. Dan Haman ingin membunuh semua orang Israel. Ya, khususnya Mordekai. Tiang gantungan sudah disediakan untuk Mordekai, tapi dibalik. Justru tiang gantungan ini akhirnya untuk Haman. Ini artinya air tidak akan menghanyutkan engkau. Api tidak akan menghanguskan engkau, saudara-saudara. Saudara lihat Yusuf, saudara-saudara. Sebagai budak, Tuhan ubah jadi Perdana Menteri. Wow. Saudara bisa mengalami seperti mereka. Mari kita ikuti. Bagaimana caranya? Mengikuti kehendak Tuhan. Tuhan beserta dengan kita, saudara-saudara. Ya, jangan sampai kita kaya di luar Tuhan, itu belum berkat besar. Perhatikan baik-baik ya. Kita kaya tapi di luar Tuhan, itu bukan berkat besar. Nah, contohnya tadi, orang kaya saudara-saudara dan Lazarus. Bukan berkat besar. Ya. Orang pandai di luar Tuhan, itu bukan berkat besar. Ingat saudara-saudara, anak saudara pandai, tapi di luar Tuhan, itu bukan pandai. Saudara lihat Nebukadnezar, saudara-saudara. Saudara lihat orang kaya yang bodoh. Ya, tapi kecil di dalam Tuhan. Kecil mengikuti jalan Tuhan, jadi besar. Amin, saudara-saudara. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ya, bodoh di dalam Tuhan. Dia jadi besar. Petrus orang bodoh. Ya, kata kuncinya mana? Di dalam Tuhan, kehendak Tuhan. Aku beserta, kata Tuhan. Nah, kalau aku beserta tidak ada yang mustahil. Wow. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tuhan bilang tadi, aku akan membawa kembali, dan Tuhan sungguh membawa kembali mereka. Dulunya cuma 70 orang, sekarang jadi 2 juta lebih, itu 30.000 kali lipat. Luar biasa saudara-saudara, bangsa yang kecil. Ya, Tuhan bilang, aku akan jadikan kamu bangsa yang besar. Keluar itu 2 juta lebih, 30.000 kali lipat saudara-saudara. Ya, saudara juga akan dijadikan besar di dunia sampai kekal, saudara-saudara. Ya, Petrus bilang, kami dapat apa? Kamu akan memerintah bersama dengan aku atas 12 suku Israel. Ya, orang yang berkorban memberikan kepadaku, dia akan mendapatkan 100 kali lipat dan hidup yang kekal. 100 kali lipat. Bukan 100%. Ya, Paulus bilang, mata belum pernah melihat, telinga belum pernah mendengar, belum pernah timbul niatan dalam hati, itu yang disediakan bagi orang yang mengasihi dia. Amin, saudara-saudara. Ya. Lalu ayat selanjutnya mengatakan, Yusuf akan mengatupkan kelopak matamu. Ya, artinya apa, saudara-saudara? Yakub ini hidup dengan sepuas-puasnya. Saudara mau hidup dengan sepuas-puasnya? Berjalanlah bersama Tuhan. Tuhan memuaskan kita. Jangan lupa Tuhan. Ya, Habibie, saudara, B.J. Habibie, presiden keberapa itu? Ketiga, saudara. Dia bilang, aduh aku kesepian, aku ini, aku itu. Aku dulu titel, rumahku besar, mobilku banyak, anakku berhasil. Sekarang aku tinggal sendirian. B.J. Habibie.
Dulu waktu aku jauh luar biasa, sekarang aku sendirian. Cuma dia bilang, utamakan agama. Agama siapa? Utamakan Tuhan Yesus kalau saudara dan saya. Amin. Saudara tidak akan kecewa. Saudara akan hidup sepuas-puasnya. Mati meninggalkan dunia dengan sepuas-puasnya. Bukankah itu yang dicari manusia? Aku beserta kamu. Haleluya. Ya, jadi orang yang berkorban, orang yang melakukan kehendak Tuhan, hidupnya pasti puas. Orang yang mencintai Tuhan, hidupnya pasti puas. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Anda yang mau puas di dalam Tuhan. Ya, jangan kecari ke tempat yang lain. Mari kita lihat yang ketiga. Ayat 5, ayat 7. Dari Kejadian 46. Kejadian 46 ayat 5. Lalu berangkatlah Yakub dari Beersheba dan anak-anak Israel membawa Yakub, ayah mereka beserta anak dan istri mereka, dan mereka menaiki kereta yang dikirim Firaun untuk menjemputnya. Ayat 7. Anak-anak dan cucu-cucunya laki-laki dan perempuan, seluruh keturunannya dibawanyalah ke Mesir. Iya. Ya, jadi semua berangkat tanpa terkecuali. Anak-anaknya, cucu-cucunya, ya. Mereka berangkat semua. Begitu juga kita. Mari kita ajak suami kita, anak-anak kita, ya, mengikuti kehendak Tuhan, berani berkorban, berani menunjukkan kasih, saudara-saudara. Ya, memang berlelah-lelah. Ya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Coba kita baca Ratapan 3 ayat 27. Ratapan 3 ayat 27. Adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Iya, adalah baik bagi pria. Sebetulnya bukan pria aja. Ya, adalah baik memikul kuk pada masa mudanya. Jadi anak muda berlelah-lelah itu bagus. Ya, jangan manjakan anak saudara. Kalau mau berhasil. Ya, saya teringat orang-orang Tionghoa, saudara-saudara. Meskipun dia kaya, anaknya itu disuruh belajar kepada orang lain. Jadikan dia pegawai biasa. Jangan dimanjakan seperti saudara memikir itu anak saya. Itu anggap orang biasa, bukan anak. Diajarilah. Ya, dia suruh belajar kepada orang lain. Karena kalau ikut ayahnya dimanja-manja, saudara-saudara. Ikut orang lain, dididik. Dan dia berhasil. Ya, misalnya bapaknya tuku emas, dia kepingin tuku kelontong, suruh belajar kepada tuku kelontong, berhasil. Yang satu berhasil. Ya, sering kita memanjakan anak, anaknya enggak berhasil. Sampai tua dia menghabiskan uang papamanya. Ya, dia menghabiskan uang papanya. Karena enggak apa? Karena dididik. Anak-anak kita arahkan kepada Tuhan. Jangan dibawa kepada Baal. Ya, apa artinya orang Israel membawa anaknya dipersembahkan kepada Baal? Anak kita tidak bawa kepada Tuhan, tapi bawa ke tempat yang lain. Itu sama mempersembahkan anak kepada Moloch. Ya, bagaimana anak saudara? Sudah dibawa. Haleluya. Ya, Matius 10 ayat 39 mengatakan barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawa. Ya, tapi barang siapa memberikan nyawanya, dia akan memperolehnya. Ya, jadi kita harus berani korban, berani kehilangan nyawa. Tuhan izinkan kita kehilangan? Enggak. Ya, saya buktinya saudara saya meninggalkan pekerjaan, awalnya kayaknya tidak ada income. Tapi Tuhan tahu-tahu kasih mobil baru. Ya, kalau Tuhan mau kata, saudara saya, ini loh aku, jangan takut. Aku besertamu. Amin, saudara-saudara. Ya, saya lebih unggul dari teman-teman saya yang tidak ikut Tuhan, tidak melayani full time. Ya.
Ya, jadi bersama Tuhan pasti nggak rugi. Apalagi di dalam kekekalan. Barang siapa takut kehilangan nyawa, ya dia akan benar-benar kehilangan. Tapi barang siapa berani kehilangan nyawa oleh aku, dia akan memperolehnya. Kita sayang-sayang waktu. Ya, papanya bilang sama Xi Jinping, saudara-saudara, berikan waktumu, berikan tenagamu, berikan dedikasimu kepada banyak orang. Sudah, kita berikan dedikasi kita, waktu kita, tenaga. Bukan orang loh, Tuhan juga. Sudah? Berapa banyak waktu, tenaga kita, dedikasi kita untuk Tuhan? Maunya yang besar? Tapi pelit? Tidak mau mengikuti jalan Tuhan? Nggak mungkin berhasil. Enak aja. Haleluya, puji nama Tuhan. Ya, saudara-saudara, 1 Timotius 5 ayat 6 mengatakan hidup mewah yang berlebih-lebih itu sama dengan sudah mati selagi hidup. Dia sudah mati selagi hidup. Ya, orang yang maunya sendiri, hidup mewah, berlebih-lebih, maunya menuruti kehendaknya, nggak mau pada jalan sempit, saudara-saudara. Dia sudah mati selagi hidup. Sebab dengan uangnya pasti dia berbuat macam-macam. Saudara-saudara, ayat itu mengatakan pedati Firaun datang untuk membawa barang-barang mereka, ya segala macam dibawa. Ya, saudara-saudara, artinya apa? Tuhan punya wadah, tempat yang bisa dipakai oleh Tuhan untuk tempat pengolahan kita. Bisa pekerjaan, bisa sekolah kita, saudara-saudara, bisa keluarga kita. Amin, saudara-saudara. Ya, jadi Tuhan kasih istri. Apa cukup cuma dikasih istri? Di situ tempat pengolahan kita. Ingat baik-baik. Ya, saudara kepingin istri itu mengolah saudara. Saudara kepingin suami, suami akan mengolah saudara. Saudara kepingin anak, anak akan mengolah Anda untuk makin lebih sabar, untuk makin lebih mengasihi, untuk lebih makin berkorban. Apa bedanya ibu sama babysitter? Babysitter nggak punya kasih, dia nggak mau korban. Rewel-rewel jadi selentik. Terlalu nangis-nangis, diambilkan gampar, blok, mati anaknya. Sudahkah siap punya kasih? Sudahkah siap kurban? Sudahkah siap diolah? Anda kepingin suami, kepingin anak. Anak akan mengolah Anda. Istri akan mengolah Anda. Supaya Anda menjadi lebih sabar. Kepingin punya menantu, kepingin punya mertua, mertua akan mengolah Anda. Menantu akan mengolah Anda. Wes pisan ya kan, timbang anak ambil bapak, istri, menantu pisan. Mertua pisan. Siap enggak? Hei, jawab. Jawab dalam hati. Sudah siap? Dan harus disadari itu. Ada wadah yang membawa mereka. Pedatinya Mesir. Cara Mesir apa? Nikah, pekerjaan, keluarga, itu cara Mesir. Ya, sering saya bilang, saudara saya kalau memang Tuhan tidak mengendaki nikah ya, ikuti aja. Malah lebih indah. Bisa bekerja 100%, 1000% buat Tuhan. Kalau punya istri buat suami, istri merepoti. Paulus itu yang bilang. Kenapa enggak? Kalau memang dikaruniakan tidak menikah, kenapa enggak? Ya, saya belak-belakan aja saudara-saudara, enggak usah ditutup-tutupi. Ya mungkin kelihatan keras kejam ya, tapi itu Alkitab saudara-saudara. Kehendak Tuhan ikuti, dia mengolah kita. Dia akan membentuk kita, kita harus tahu tujuannya, goalnya. Kita akan makan seperti Kristus. Kristus pun tidak menikah.
Apa salahnya? Mari kita baca ayat yang terakhir, ayat 6. Kejadian 46 ayat yang ke-6. Mereka membawa juga ternaknya dan harta bendanya yang telah diperoleh mereka di tanah Kanaan, lalu tibalah mereka di Mesir, yakni Yakub dan seluruh keturunannya bersama-sama dengan dia. Iya, tadi keluarganya, semua wadah. Nah sekarang lebih jelas, kekayaannya juga dibawa ke Mesir. Ya, dan kekayaan, kepandian itu bisa jadi tempat pengolahan. Ya, saudara-saudara. Ya, jadi saudara lihat, berkat-berkat Tuhan arahkan ke tempat pembentukan, pengolahan. Sudah. Saudara diberkati, supaya saudara tidak bingung pekerjaan, bisa ditinggalkan. Aku pergi ke gereja melayani. Ya, di sini dulu ada saudara, tidak punya tokonya sepi, dia bilang, Om doakan. Asalnya saya tanya, lu kamu kok tidak ke gereja? Toko saya sepi Om. Ya saya ulang-ulang, sering saya ulang kan. Ya sudah saya doakan. Tidak ke gereja lama lagi, saya tanya, kenapa kamu tidak ke gereja? Tapi sekarang tokonya rame loh, jadi saya jadi kebingungan. Mau minta rame apa mau minta sepi? Hah? Rame itu supaya kamu bisa tinggalkan, aku punya duit akeh, sekarang aku mau untuk Tuhan. Itu kan sebetulnya kan. Jadi suruh bawa kekayaannya ke Mesir. Kekayaan itu akan mengolah kita. Sudah makin diberkati, mari kita peduli kepada yang lain. Itu talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Ya, kepandian juga begitu. Kepandian itu akan mengolah kita. Jangan malah makin pandai, makin merasa hebat, Tuhan dipikir nggak ada apa-apanya, lalu Tuhan itu apa ini loh, aku ini pandai loh, aku ini titelku gini, titelku banyak. Malah keblinger. Pinter tanpa Tuhan itu bahaya, saudara-saudara. Saya jadi ngeri. Pinter tanpa Tuhan bahaya. Gunakan kepandaian untuk Tuhan. Seperti siapa? Paulus. Kaya tanpa Tuhan bahaya, saudara-saudara. Kekayaan bisa nindes orang. Pandai tanpa Tuhan bisa membunuh orang. Benar, saudara-saudara. Kekuasaan tanpa Tuhan dia jadi jahat. Sebab itu Tuhan bilang, bawa kekayaanmu, bawa kepandaianmu, bawa ke Mesir semuanya. Untuk mengolah kamu, untuk makin kamu jadi baik. Makin seperti Tuhan Yesus. Itu goal kita kan. Kalau sudah makin diberkati, saudara makin bersyukur, berani makin berkorban buat Tuhanmu. Ini masalahnya. Banyak orang Kristen, ya makin punya banyak, makin lupa. Jangankan pendeta, Tuhannya aja lupa. Gereja yang membesarkan lupa. Jadi Tuhan memanggil kita untuk membentuk kita lewat harta, lewat mujizat, lewat kesembuhan. Saudara dikasih sembuh, supaya saudara makin sungguh-sungguh. Saudara dikasih sehat, oh anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, cinta Tuhan. Lalu kita nggak hargai cinta Tuhan, ya kebangetan. Ya, saya mau sadarkan dari kebiasaan orang Kristen yang jelek. Kurang menghargai Tuhan. Siapa kita dulu? Makin sehat, mari kita makin